Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kawan-kawan semuanya dimanapun berada? Semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jumpa lagi masih bersama kami di channel ngobrol seputar horor, masih dengan narator kesayangan kita, Mas Ayo. Ya nih Mas Ayo, ada cerita apa nih di pagi ini? Udah ngetek ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas B itu. Maaf nih ada iklan. Lanjut. Iklan tuh di ini apa? Mas Biru. Ini ada cerita apa nih Mas Ayo? Oh iya. Pembukaannya tadi udah Mas Ogan. Baik, aku sebelum ke cerita tadi ada Mas Biru dari depan. Habis beritahu gejrot kayaknya dia itu ke dalam. Melintas kemari ya. Tadi sempat nyapa teman-teman masuk kamera apa enggak. Oke, ini sebelum ke cerita, tanya pak kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali ada kita berdua di ngobrolin yang horor-horor. Terima kasih untuk teman-teman yang masih selalu mantengin ngobrol horor atau ngobor, yang masih komen, like, dan juga yang masih memberikan support. Thanks, kami sangat menghargai itu. Baiklah, tak panjang lebar lagi, langsung ke cerita Bang. Langsung aja. Cerita apa nih? Ada cerita apa Mas Ayo? Ya, kemarin sempat libur ya. Jadi ini agak terbata-bata Bang. Cuman kita berusaha untuk ini sih sebaik mungkin membawakan cerita ya Bang ya. Dari teman, subscriber ataupun dari hantunya sendiri Bang. Baiklah, ini ada cerita di masa lalu Bang. Kembali kita lari ke masa lalu. Nih aku senengnya kalau Mas Ayong yang bercerita itu cerita yang story yang sangat keren ini pasti. Ya, adanya seperti itu sih Bang, bukannya diada-adain. Iya. Baiklah, kalau awalannya ya, kalau di tahun-tahun 1995, 90-an di tempatku, apalagi 90 kurang, tentunya masih seperti itu, seperti yang sudah digambarin di ngobor, gelap, ya walaupun segelap itu, tapi kami sangat menikmati sebagai bocil-bocil untuk main, dan bahkan ini adalah apakah yang kami rasakan atau memang ini pergeseran. Maksudnya kalau di sekarang aku pikir begini, kita dari pagi gitu ya, pagi terus misalnya mau berangkat kerja jam 8 atau jam 9, baru aja ngobrol sedikit, tahu-tahu udah jam 9. Ya, karena saking asiknya mungkin. Iya, seperti itu. Enggak, begini Bang, kelihatannya waktu itu berjalan itu cepat banget. Kalau dulu mungkin teman-teman bisa merasakan seperti ini di kala masa-masa itu ya, yang seumuran sama aku bahkan sebelumnya. Kita itu misalnya bulan puasa, habis buka puasa, untuk menuju sholat tarawih, dari buka puasa itu kan makan-makan lama. Itu masih bisa main dulu loh, lari-larian, nyulut kembang api. Itu masih ada tenggat waktu yang cukup lama, nanti baru ngumpul-ngumpul sama teman-teman berangkat ke masjid bareng. Masih ada tenggat waktu seperti itu. Kalau sekarang kayaknya baru tadi buka puasa, terus makan-makan, minum-minum, tahu-tahu azan. Itu rasanya seperti itu. Tahu-tahu udah tua gitu ya Mas Ayo. Iya betul. Iya, kalau dulu kan seperti itu. Kalau misalnya pulang sekolah, aku kan kecil ya dulu, pulang sekolah jam 10, apalagi kakak-kakaknya ya pulangnya agak siangan, itu main sampai siang aja gitu ya. Perasaan kenyang banget main, sampai capek. Cuman kan anak sekarang ada yang main, jarang main di luar. Anak sekarang banyakannya begini-begini dalam rumah. Tapi yang sekiranya main keluar itu ngerti jajan. Kalau enggak ya bawa minuman buat kapan-kapan aus. Kalau dulu kan enggak. Kalau mainnya main aja, enggak berbekal apapun. Makanannya dari alam, airnya dari alam. Di mana air sungai tinggal cawuk begitu ya, nggak sakit perut. Buah-buahan entah punya siapa juga tinggal makan. Enggak, kalau dulu aku main gini Mas Ayo. Ya. Pas ada dulu kan ini ada sumur-sumur yang di depan rumah itu. Itu kayak apa? Nyediakan kayak apa sih? Gentong ya? Yang pakai
Batok kelapa itu siwur istilahnya sini ya. Itu kan lari-lari, itu kan dibebaskan, langsung minum aja di situ. Itu kan seger banget. Aman ya, nggak sakit Aman, perut nggak ya. pernah sakit perut, nggak apa. Itu lari lagi. Kalau tempatku Seperti itu. banyak kan kalau airnya seperti itu sediain sih nggak ada, cuman banyak kan kali kecil terus pengairan buat sawah di galengan-galengan itu ya tinggal minum. Kalau lapar misalnya ada mentimun atau misalnya terong itu yang mudah-mudah kan manis, ya makanannya itu yang nggak ada sakit perut, nggak ada apa. Bahkan kalau misalnya petir, anak sekarang ada petir terus dimatiin HP-nya. Lari di lapangan aja nggak berani. Nggak berani. Kalau dulu malah itu kalau buat mainan. Iya. Jadi mikolomen, jadi ini itu kan gak ada takutnya dan memang nggak kena. Kayak gitu loh. Allah alam, tapi menyenangkan sekali masa kecil dulu. Ketika semuanya gelap, ketika menjelang maghrib sampai pagi, dan waktu itu lama banget sampai pagi itu kalau buat tidur kenyang banget ya. Yang tidurnya gampang. Kalau aku ya berapa kali dibangunin begitu ya. Nah, di waktu itu bukan rombongan aku yang ngalamin. Sebut saja namanya Pak Arto, terus Sueb, Denny begitu ya. Ini ada teman-teman di samping lingkungan aku yang masih udah masuk ke ini desa seberang, tapi karena perbatasan begitu kan ya, akhirnya apa yang mereka alami kadang sering diceritakan tadi matrosa atau pas main lagi gabung bareng begitu. Jadi saat itu musim mobil-mobilan Bang, musim mobil-mobilan dan tentu bukan mobil-mobilan yang dari plastik kayak sekarang ya udah jadi tinggal make. Kalau dulu apa-apa ya dibikin sendiri. Kalau yang motor itu biasanya dibikin dari bambu Bang. Iya. Bambu yang dipotong nanti dibelah, nanti ban-bannya itu dikasih dari irisan sendal. Sendal bekas itu ya. Iya, bikin drill-drillan, nanti lewatnya dibecek-becekan, semakin bannya tebal semakin keren. Kayak gitu, itu motor-motoran dan katanya trail. Padahal ya kalau dilihat dari trail sama itu ya jauh berbeda, tapi kami anggap itu trail dan keren. Tapi kalau misalnya bikin itu nggak keren. Kalau misalnya udah agak gedean, kita harus bikin yang dari bila bambu, mobil-mobilan dibentuk kayak truk lah. Truk kan waktu zaman itu momok buat kami. Entah ini dihapusi orang tua atau gimana biar mainnya jangan jauh-jauh. Kalau ada truk, semisal itu engkel begitu ya, truk-truk yang bawa tebu, bawa apa itu diomongin itu bedogan. Jadi kalau misalnya anak kecil terus memang dari jauh di jalanan itu kan jalanan nggak aspal ya, terus yang hari apalagi beduk, terus ada truk itu pada lari semua. Nanti katanya mau diculik, kepalanya mau ganjel jembatan. Kalau itu diingat gini Mas Ayung, kalau itu sih dulu yang aku takutin itu kalau ada mobil jeep beneran. Oh iya, mobil jeep. Mobil jeep itu hardtop itu kan. Iya. Nah, itu kalau ada mobil itu beneran takut. Ke penculik ya. Iya, ada yang ngomong kayak gitu itu sering nyulikin anak. Iya. Katanya kayak gitu. Oh, aku itu truk, tapi ya tadi karena yang menyeramkan justru kami tiru ketika kami bikin mobil-mobilan. Jadi mobilan itu udah dibikin dari bambu yang dibilah-bilah begitu ya. Nanti dihaluskan kayak segede-gede jari segini lah, nanti ditumpuk-tumpuk begitu, diikat pakai karet, dibentuk sedemikian rupa. Ini kepalanya, ini bagian tengahnya, ini bagian belakangnya. Nanti improvisasinya untuk ban dibikin kayak semacam dari plat besi yang digunting-gunting itu, jadi bunyi cicit. Memang ada per-perannya begitu Bang. Nanti lampunya itu kalau malam itu kita belum mengenal teknologi listrik, gampangannya itu dari baterai begitu ya. Belum nyandak ke situ lah, belum nyampe ke situ. Pakainya obat nyamuk. Oh iya. Dinyalain, dipotek, terus dimasukin ke sela-sela bambu itu. Misalnya di pas bagian lampu itu di situ persis emang kayak truk emang sih ya. Kadang-kadang nanti kan bannya itu di zaman itu jarang orang pakai sendal bagus ya, tapi ada sendal lebar, sendal lili waktu itu. Tapi itu aman karena yang biasanya di sweeping sama anak-anak itu sendal jepit. Ya. Karena buat bikin ban. Iya, soalnya tetangga-tetangga itu sendalnya pada hilang ya, gaweane kanca-kancaku itu loh, diambilin, dibikin ban, nanti bisa tebel begitu kayak ban truk yang double itu kan, dilewat dibecek-becekan, itu keren banget. Cicit buat bawa batu, mangga. Itu kita kalau main siang, saya bikin
itu aja sebenarnya nggak bisa, tapi orang kepengen bisanya gede. Kalau itu bisa, kenapa aku nggak bisa seperti itu? Walaupun bikinan aku itu paling jelek lah, tapi ya bangga bikinan sendiri. Sampai situ pun aku nggak puas karena katanya yang gede-gede itu mainnya malam. Soalnya kalau main malam lampu itu nyala, lampu yang obat nyamuk itu loh. Karena gelap banget kan tetap aja pendaran dari baranya obat nyamuk itu tetap ada pendaran kayak lampunya mobil kayak gitu loh. Akhirnya aku berusaha meyakinkan Simba untuk ikut sama yang gede-gede bikin main mobil-mobilan itu dorongannya di tengah begini ya. Kita jadi bisa ngeliat mobilnya di depan, kalau enggak yang ditarik di belakangnya bisa mingar-mingar begitu ya. Bisa belok-belok. Nah itu bisa meyakinkan Mbah nanti ikut, nggak apa-apa, yang penting ikut sama yang gede. Itu peristiwa-peristiwa di luar nalar itu sering kali terjadi saat muter-muter mobil-mobilan tadi. Ada sih beberapa yang tetap bertahan sampai pakai bambu, dia itu motor yang jelas, motor trail, tapi yang keren-keren itu udah yang gede-gede, ada truk, ada yang digandeng, itu keren banget. Tapi semua dari bila-bila bambu ditumpuk sedemikian rupa lah seperti itu. Bentar Bang. Lanjut ya. Iya. Ya tadi berlanjut sampai di mana ya maksudnya? Iya. Kita itu akhirnya bisa main mobil-mobilan itu malam hari dan nyatanya jangankan kita bocil-bocil, anak-anak kecil itu main malam hari ya. Kadang-kadang siang aja masih bisa digangguin oleh, ya bahasanya anak kecil itu digangguin setan. Ada yang kesurupan, ada yang hilang, itu udah biasa di tahun-tahun tersebut, apalagi malam. Tapi wong anak kecil semakin dilarang ya semakin mereka pengen lakuin itu gitu kan. Akhirnya kalau aku sendiri sama kawan-kawan itu biasanya keluar di saat ini kayak janjian gitu loh Bang. Misalnya orang tua itu pada tidur, itu kita janjian nanti keluar jam segini karena ada jam dinding. Itu biasanya kalau jam nggak jauh dari penerangan, makanya kelihatan. Tidurnya pulas-pulas enggak gitu kan. Nanti biar ngeluarin mobil-mobilan itu nggak kedengeran sama orang tua. Itu biasanya di antara jam 11 sampai jam 12. Nanti kelilingnya nyampe jam 2-an biasanya. Iya, itu keliling sejauh kita pengen jalannya kemana. Ya itu nggak peduli, yang penting jalan itu, apalagi jalanannya itu banyak lagi musim hujan. Nanti kan karena nggak ada aspal ya, itu tanah itu sampai belibet ke ban itu bagus. Kelihatannya bannya gede banget gitu loh, kayak yang sekarang itu mobil-mobil anu lah ya. Itu keluar nyamper-nyamperan, itu kayak kita itu apa di luar sepengetahuan orang tua. Itu memang bener apa yang namanya lampu-lampu itu mender bener-bener kelihatan. Kalau sekarang obat nyamuk ya di tempat-tempat begini ya mana ada artinya, paling buat nyamuk ya. Kalau dulu itu kalau malam ya tetap kelihatan terang. Baru kemarin tahun berikutnya mulai ada yang inisiatif, oh dari baterai ternyata nyala, beli rame-rame baterai disambungin sama pol lampu itu kecil. Ya seperti itu. Tapi ini saya mau ceritain nanti wes kalau yang kejadian yang kita alami di teman-teman ini di teman yang lain ya, samping belakang rumah. Tadi namanya siapa aja lupa. Nah saat itu mereka juga sama kayak kita, tapi mereka muternya juga biasanya sampai ke desanya kita, sampai ke depan-depan, karena trek mereka itu lebih banyak kebun yang nggak ada tantangannya lah. Banyak kan itu dipaculin, ditanemin kayak singkong. Itu terus kisaran berapa anak itu ya? Rombongannya itu sekitar berapa anak? Banyak Bang, kalau itu rombongannya sampai 7, 8 kayak gitu. Jadi emang nggak takut. Kalau ditakut-takutin ya kita ada temennya, takut bareng gitu loh. Kadang-kadang kan temen ditakutin yang depan, cuman perasaannya tok atau apa ya. Terus ada misalnya kayak nyeur yang jatuh kelapa, itu kan dulu banyak. Melepas begitu aja kelihatannya kayak hantu. Yang depan lari, belakang itu harus ikut lari. Dan deg-degannya lebih kacau daripada yang depan. Itu udah biasa, udah umum. Ini kampung seberang, sebutlah salah satu anak yang menceritakan saat itu. Karena kemarin-kemarin itu ketemu, namanya Cipto. Anaknya udah banyak dia. Katanya gini, kemutan ora mas, keinget apa enggak? Sepertinya dia itu nonton ngobor dan
mungkin cerita ke aku nantinya bakal diceritain gitu ya di ngobrol. Karena tapi dia nggak ngomong, aku udah sering lihat kamu di channelnya dirimu sana ya sama Mas Jam, nggak ngomong kayak gitu. Cuman kayaknya sih dia tahu aku bakal ceritain gitu kan. Iya, aku ngerti kamu ya seumuran saya ya main-main permainan dulu. Iya, mobil-mobilan rame ya. Ya bukan rame lagi, kalau bisa tak ulang aja, jangan pernah ada listrik, jangan pernah ada kemajuan kayak gini lah, kayak dulu aja. Jangan ada tol, aku bilang kayak gitu. Jangan ada HP. Iya, lebih satu, kita main juga wareg kenyang. Ya siapa yang bisa mencegah perubahan, katanya begitu. Ya wis, aku dulu itu kan, kamu pernah dengar nggak lagi yang ada bocah satu hilang katanya, lagi main malam, jadi kita mobilan. Dengar tapi yang nggak dengar banget, aku kan konsentrasinya di kampung sendiri. Itu malam itu aku ikut, jadi mobil-mobilan yang dari bambu itu yang dibelah-belah ditatain, iyalah mobil-mobilan itu niatnya mau nyebrang ke kampung kamu, cuman udah ada kejadian kayak gitu duluan, kita akhirnya bubar. Ceritanya gimana, Cip? Waktu itu kan ya aku bukan paling kecil sih, cuman termasuk aku yang bikin mobil-mobilan itu nggak bagus, modelnya nggak bagus, jadi dibikinin sama temen, nanti orang tua aku bayar ke bocah tadi. Ya akhirnya lumayan lah, tetap aku keluar walaupun dilarang, orang tua aku keras, dia guru. Jadi pengennya enaknya belajar malam, saya jangan ikut-ikutan sama yang lain kayak gitu. Yang lain kan palasan semua, orang tani semua sih ya. Jadi bodoh amat. Aku sih pengennya sebenarnya di lingkungan kami aja, walaupun itu banyak kebun-kebun yang dipaculin, tapi untuk jalanan kami kan jauh dari jalanan gede, tapi banyak setapak-setapak yang membelah kebun, alang-alang, nanti ada pohon-pohon singkong, apa kita di tengah-tengahnya situ kan jalan-jalannya enak sebenarnya ya. Cuman usulan kayak gitu kayaknya nggak diterima sama teman-teman. Mendingan ke kampung aku. Tapi pas dipikir-pikir, waktu itu kan kayak musim hujan, banyak hujan lah, tapi nggak sering banget, nggak terlalu ini banget, jarang-jarang 2 hari sekali. Itu dari kampungnya mereka harus nyebrangin ini pematang yang dari bambu. Itu cukup panjang treknya, dan kali yang dulu itu agak lebar, itu kali mati sebenarnya. Udah nggak, bukan ini lagi, bekasnya kali lah seperti itu. Itu harus ngelewatin pematang 2 bambu yang licin saat hujan. Dan ini kalau dilewatin mobil-mobilan itu nggak pas. Akhirnya aku sama teman-teman berhenti. Ya waktu itu lampunya keren-keren banget, jadi dipasangin ini obat nyamuk itu rentengan. Kayak sekarang mungkin yang pistol LED itu kan itu ya, LED. Itu macam kayak gitulah. Saya aja udah tak muatin, udah dapat mangga waktu itu. Cacit kan seneng. Cuman yang ngeri-ngerinya takutnya pas kita nginjak ular, namanya malam kayak gitu kan. Cuman aneh ya Yung ya, katanya kalau dulu kita nggak bawa oncor, nggak bawa obor, tapi tetap bisa ngeliat ya. Iya emang, kalau sekarang mati lampu sedikit aja udah kayak apa gelapnya kan, nggak biasa mata kita kan Bang. Nah satu saat karena memang malam itu mau ke desa kamu itu nggak bisa ngelewatin pematang, ya jadi banyak yang nggak berani lah. Akhirnya kita balik lagi terus cari tempat yang agak legaan buat ngumpul. Kita itu ngelewatin beberapa kebunan ini singkong itu jalan-jalan setapaknya itu kan tanahnya bakso, itu diban bagus banget ya, dibel terus tebel gitu kan, cacit-cacit itu keren banget. Padahal sih aku rada meriang karena pakainya celana-celana pendek dulu kan seperti itu. Makannya juga sore itu aja kayak ikan asin dibagi berapa dapat selamatan. Anaknya 6 ya dicuil begitu. Kalau anak sekarang mah kenyang semua katanya. Nah iya benar Cip. Nah terus kamu itu akhirnya ke tempat ini kebun kelapa. Saya ke kebun kelapa. Itu kalau kebun kelapa terus kebun ini mangga yang gede-gede, biasanya itu cenderung di bawahnya agak bersih Bang. Jadi rumput itu nggak tumbuh banyak begitu ya, jadi halus lah di situ. Dan siangnya juga di sela-sela pohon kelapa itu kan jarang-jarang begini ya, sering buat main bola. Kita tuh berhenti di situ, ngason di situ, berhenti dulu di sini, berhenti dulu. Nah kesempatan kayak gitu itu untuk improv masalah lampu, terus ada yang menyeng sedikit dibenerin, karetnya dikencengin segala macam. Itu kesempatan buat kayak gitu.
kita itu yakin saya berangkat itu memang dihitung katanya yang paling gede, dihitung dulu, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, harus segitu, pulang nanti bareng-bareng juga segitu. Itu lagi pertama berangkat, kita itu menghitung ada 7 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya termasuk aku. Bisa-bisanya dihitung anak dulu, dihitung itu ada 8. Kan yang ngitung berarti di samping aku ya, mobil-mobilannya juga paling dekat sama aku, kepala adu kepala itu di tengah begitu kan ya. Cep, bocahnya taning wulu Cep, bocahnya kok 8 katanya begitu. Wulu pri, men, dihitung orang bisa ngitung nih kan. Mungkin kamu nggak bisa ngitung, ya sama-sama SD. Kamu nulis aja asal nulis kan, dulu kan nggak kayak sekarang anak-anak cerdas banget. Tak hitung lagi sama saya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dihitung lagi dari sini, kok 8 lagi. Ada lebihan, dan dia itu sama-sama nongkrong. Sama-sama nongkrong, nggak ada lampu di bawah itu lampunya mobil-mobilan yang pakai obat nyamuk. Atasnya itu emang nggak kelihatan. Dan kalau anak-anak dulu itu kepalanya ya botak tumbuh semua, ya kayak tentara lah seperti kuncung, itu. kuncung. Iya, cukur-cukur gebros begitu. Jadi sama semua kepalanya. Bedanya kalau mereka itu berdiri di siluetnya kita paham itu kawanku yang namanya ini namanya itu. Tapi kalau sekilas nongkrong persis semua Mas waktu itu. Persis semua yang waktu itu. Saya itu, ke siapa sih Jine? Katanya, ini siapa satunya? Kenapa kok lebih? Kok 8? Itu teman-teman baru menyadari, iya Dening 8. Itu senggol-senggolan begini. Itu pada senggol-senggolan, tapi apa ya, masing-masing kami juga nggak pernah bisa ngelihat persis nih mukanya itu siapa. Oh, Karyoto melu nih kan, Karyoto melu, Karyoto ikut kali. Tadi itu lepas kita lewat kebun singkong itu kan dekat rumahnya dia, mungkin dia gabung. Terus mereka yang tadi berangkat itu otomatis kan ada ngumpul kemari. Tinggal 1 orang itu tadi, bocah tadi yang disangka Karyoto. Yot, itu kamu ya Yot, Karyoto itu kamu ya, kayak gini. Manduk-manduk kayak Karyoto. Mobil-mobilan di mobil-mobilannya malah dia nggak bawa mobil-mobilan. Kalau bawa mobil-mobilan otomatis dia juga mobilnya ada lampunya, ada kelihatan walaupun bayangan doang, itu mobilnya kelihatan. Terus ada yang buat dorong, kayu yang belanjir itu, bambu itu, nggak ada yang buat dorong. Oh, mobil-mobilnya rusak. Jadi nanya sendiri, kami itu nanya sendiri, dijawab sendiri. Oh, mobil-mobilannya rusak, pengen melu-melu tok. Ya wis, tapi jangan nakal ya, jangan ngerusuhi, wong kamu itu biasanya nyerimbeti kalau jalan. Terus jangan nangis, kalau nangis nanti ketahuan orang tua, kita disuruh pulang. Udah kan, akhirnya berarti ada tambahan Karyoto. Karena kita udah siap semua, yuk jalan. Itu yang ketumaritis kan nggak jadi. Mau di mana ya? Ini kemana lagi? Kuburan, yuk yang serem sisan katanya. Ke kuburan, karena kuburan ayo kita yang serem. Itu banyak yang nggak setuju, tapi yang gede-gede meyakinkan di sana itu banyak mangga manis-manis. Daripada besok nanti kita bangun lagi capek-capek, kan udah pada pesan sama orang tua, nanti jam 3 kadang-kadang habis subuh dibangunin buat nyari mangga. Mendingan kita nyarinya sekarang, dapat berapa dibagi rata, terus buat naruh mangganya kan enak di bak-baknya mobil itu loh. Akhirnya itu kita sepakat, loh nggak ada rasa serem-serem macan, wis pokoknya di kuburannya gelap, di situ yang gelap. Tapi kan kontrasnya, kamu tahu sendiri, kalau di tempat lain ya gembel-gembel pohon-pohonan, rumah, terus pagar rumah begitu ya. Tapi kalau kuburan kan, apalagi yang baru ya, itu siluetnya itu belenduk, ada nisan. Itu padahal tadi kayaknya nggak serem, udah sampai sana kita itu balik bayu, kecingan katanya penakut. Akhirnya aku sendiri yang ngajakin pulang, tetap aja ikut sama mereka, kita gabung. Terus yang namanya Karyoto itu nggak pernah diperhatian lagi. Kita asik dengan masing-masing lah. Yang biasa rewel ya rewel, yang lain itu yang penting nyari mangga. Dan ajibnya kalau dulu itu kan kalau di area kuburan kelihatan tengar-tengar begitu ya, gundukan, ada yang mayat baru masih wangi ininya, taburan bunganya. Terus ada nisan-nisannya, itu memang serem banget karena cahaya bulan kelihatannya melendung-melendung begitu. Rumah keranda seremnya udah kayak apa. Tapi karena kita bareng-bareng itu nggak takut.
itu kelihatan masih seperti itu suratnya. Mangga bisa kelihatan loh dulu. Padahal mangga itu bukan di area makam, sampingnya ada kebun. Kebun itu masih ada rumput-rumputnya juga. Tapi kita kayak ini rada beledung sedikit, pasti batu. Kalau nggak batu itu mangga. Dan ada aroma wanginya sih. Kita memang dapat mangga banyak waktu itu. Akhirnya selesai, ada gangguan, enggak terjadi apapun. Seremen, dia aku bilang seremnya mana, katanya ada horor-horornya. Kok diisi, ntar dulu. Kita kan akhirnya ngumpul lagi di titik dekatnya makam. Cuman dibatasin kayak pohon hidup lah begitu, kembang-kembang hidup, maribang namanya. Akhirnya yo wis kabeh dapat berapa itu dicucus diraba begini. Kalau yang misalnya boloren bosok itu buang, yang rata-rata aja ditumpuk, nanti baginya tempat terang. Kalau di rumahnya siapa itu sama mobil kami aja, bak-baknya mobil kami itu nggak muat saking banyaknya mangga itu dari berapa pohon begitu ya. Udah kita jalan pulang itu berarti belum sampai rumahnya temanku untuk ngitung mangga dan lain-lain. Di tengah jalan itu kayak ada obor yang ditempelin di pos ronda, tapi nggak ada pos rondanya, sepi. Itu jalan agak gede ya. Itu biasanya ada bapak tani, nanti besoknya juga nanti mereka kuli biasa ya. Di situ itu terang, kita nampak kan, muka-mukanya nampak, semuanya nampak. Itu senang banget karena ngeliat mangganya ternyata mulus-mulus semua. Besok nggak usah nyari mangga, senang banget. Tapi semuanya berubah ketika kita mulai duduk di tadi ya saung-saung tadi yang buat kumpulan orang ronda. Itu ada teman, itu ada juga yang udah dimulai dimakanin. Kalau kita makan kayak gitu nggak bakalan sakit perut wis kalau dulu. Mau cacingan kayak bodo amat, yang penting makan kerawak. Kalau nggak diiris pakai pisau kan banyak yang jolor itu loh. Ada yang nyililit saya aja, ada nyililit segini, tapi kepikiran. Saya ngelihat kiri kanan, tak hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kok 6? Tadi kan 8 bang. 8. Jadi 8, 6. Saya nyenggol teman saya. Di bocah dewek 6. Teman kita cuma 6. Oh lah, masa sih kamu ngitungnya salah? Nah, itu kan kelihatan kepalanya semua. Ternyata yang namanya Wanto, sebut saja namanya Wanto. Yang namanya Wanto itu nggak ada di situ. Apalagi yang namanya tadi siapa itu? Karyoto. Buru-buru ada Karyoto. Berarti yang hilang itu mau kan? Tadi kan Karyoto ikut. Nah ini malah Wanto yang hilang. Berarti hilang 2. Aduh, hilang loro. Gawa kelong dean. Ada yang ngomong begitu. Ada yang nyelemong di bawah kalong wewe, ada yang kejebur di sana mungkin di Belumbangan tapi nggak bisa bangun. Kita itu memang hebatnya anak dulu itu ada jiwa tanggung jawab. Kita berangkat bareng, kita juga pulangnya harus bareng. Dan anak sekarang kan ya, sekarang sama aja brengsek ya. Jadi ya kalau anak dulu kan misalnya kita ngumpet kan bang, kita ngumpet jauh di pojok kampung di makam. Kita harus nemuin mereka baru selesai permain. Kalau anak sekarang disuruh ngumpet begitu, mendingan pulang main HP. Bodo amat seperti itu kan. Ya, seperti itulah. Itu akhirnya kita balik lagi dengan segala spekulasi. Ada yang katanya di bawah kolong wewe, ada yang kejebur ke pelosok mana. Kita nyariin sampai di dekat makam. Pertama titik yang tadi ya, yang pohon-pohon kelapa, itu nggak ada, sepi. Cuman ada hal yang aneh ketika nyari itu, kita mulai ada yang gangguin. Maksudnya gangguin gimana? Sosok apa gitu? Iya, mulai ada yang gangguin. Pohon kelapa kan itu kan agak luas ya, dan pohon-pohonnya itu jarang-jarang, dan kita cuman bisa ngeliat karena cuman bisa ngadeg-ngadeg begini lah, kelihatannya hitam-hitam begitu, dan itu kelapa, sananya rapat atasnya gitu kan. Tapi di gelap-gelap begitu kita bisa kontras melihat ada sosok-sosok yang aku bilang bayangan, tapi kain juga nggak jelas kain warna apa. Aku nggak bisa ngomong itu putih, nggak bisa ngomong itu krem atau coklat. Yang jelas dari kita yang nyari bareng itu berenam, semuanya itu ngelihat. Cuman nggak ada yang sampai di atas kita. Pokoknya jaraknya di depan kita terus, di depan kita di pohon-pohon kelapa itu slep kayak gitu. Cepet banget pindah-pindahnya. Kalau sekarang mungkin kayak ninja kali. Cuman teman-teman yang gede ya terutama, mungkin dia takut, tapi supaya yang kecil-kecil nggak takut, dia bilang itu kendo.
Kendo itu sejenis Kelelawar yang kelelawar gede. yang gede. Oh kendo kok jeweti kendo jangan takut. Iya kendo ya. Iya udah jangan takut, kita cariin temen aja. Di sini nggak ada, di sini Karyoto nggak ada, Wanto nggak ada. Di kuburan apa? Nah itu kita mau keluar dari lingkungan itu. Ada tempat ada lega lah, kebun singkong tadi ya, terus kebun-kebunan yang lain lagi. Sosok itu tuh selalu di pohon lain tuh seperti itu, serap kayak gitu. Lama-lama kita mulai takut, dan walaupun yang gede itu ngomong itu kendo, tetap aja kita nggak percaya, semua nggak percaya, dan semuanya udah mulai takutan semuanya. Ini pasti ngomong ada kuntilanak, ada yang ngomong kumpul apa, dan beberapa dari temanku, aku biasanya cengeng waktu itu, aku nggak nangis, adanya aku harus nemuin temanku. Tapi mereka yang nangis juga, disuruh pulang juga nggak mau. Pulang sendiri ya alamat kan, lebih takut lagi. Jadi mereka, oh udah, aku harapan balik. Aku nggak mau pulang, tapi aku mau nyariin, Wanto, mau nyariin. Niru kayak Mau gitu. nggak mau. Mau nggak mau. Iya. Ya bisa menengok gitu. Kalau misal mau nyariin ya jangan nangis. Nanti kedengeran setan, kamu dimakan lah. Jadi masih sesenggukan, dipaksa diem kan. Kayak gitu terus kan, menengku diem. Itu yang gede-gede galak-galak seperti itu ya, nyariin terus nyampe, oh iya dekat kuburan dicariin ke sana. Nah itu di dekat kuburan di pohon-pohon maribang itu tadi ya, kembangan itu nemuin mobil-mobilannya si Wanto. Malah masih nyala tuh obatnya, mungkin masih lama nyala yang jadi lampu itu, cuman udah tipis banget lah, udah nempel sama kayunya. Kayak mobil-mobilannya, ini mobil-mobilannya di sini. Orangnya mana ya? Itu kita pertama kalinya mungkin ya, nakal-nakalnya bocah kecil, tapi karena tanggung jawab, itu teriak-teriak di area pekuburan. Wanto, ngomongnya gitu. Gituin ya, ngomongnya kan seperti itu. Mati to. Ada yang ngomong mati, si urip to. Di mana to dipangan setan to. Pokoknya ngomongnya macam-macam banget, dan disitulah titik mencekamnya banget buat saya. Kamu nangis, Cep? Nangis lah, mulai takut banget di situ, ngelihat ke arah kanan kuburan kayak gitu kan, kelihatan ke arah kiri ya kebun lebat begitu. Jadi Wanto yang mungkin dimakan sama setan, apalagi Cipto kecil berarti dipangan loro. Baru aku ngomong sama teman-teman, kita ngapain kesini? Kalau Indonesia kita ngapain kesini nyariin? Itu aja udah ketangkep 2. Nanti kalau kita ditangkap gimana? Itu mulai tabrak-tabrakan bang katanya. Jadi kita kayak ke sudut, yang lain mau pulang ditarik yang gede. Sebenarnya yang gede itu bukan bertahan, kita harus nyariin. Mereka juga takut. Jadi mau balik lagi udah ketakutan semua gitu loh. Hanya ngebel-ngebel dorong-dorongan. Kita itu sampai ke pojoknya kebun. Itu ada kayak semacam bekas rumah zaman jadul banget. Itu ada bongkaran-bongkaran ini, bata, tembok-tembok kuna itu yang tebel-tebel itu pada berlumut. Kita nyampe ke sudut situ, mentuk nongkrong, mobil-mobilnya agak jauh, kita nongkrong gembel berenam begitu, nangis semua hampir, yang gede juga ikut nangis. Gitu kan, bocah-bocah dimakan apa, aku mau pulang. Aku aja udah ngomongnya balik, udah ma, udah nangisnya begitu, minta tolong sama mamanya, mana denger ya kan. Lama-lama kita lelah tidur. Enggak, tetap ada gelosokan di situ. Nanti inget nangis lagi, dan lebih banyak itu rebutan di tengah biar nggak dimakan setan kan, paling tengah gitu. Rebutan gembel-gembelan. Jadi pada berantemnya di situ. Pada berantem tarik-tarikan begitu, dan ya untungnya ya kayak gimana juga, wong temen aja ada tanggung jawab ke temen yang lain. Orang tua ternyata nyariin. Kita itu ada harapan banget saat itu, harapan bahagia banget itu ketika dari jauh, dari sela-sela pohon lah gitu, kelihatan ada senter orang dulu itu yang pakai stainless, itu kan batu-batu kayak gitu kan. Itu kelihatan sahabat, ana wong ke, ada orang. Itu kayak masih jauh banget udah teriak, man, itu bapaknya siapa, paman gitu, man di sini, kita di sini. Itu memang makin dekat senternya, makin dekat. Ternyata itu ada 2 orang, cuman senter 1 itu ternyata itu bapak saya, saya, karena dia itu ya perhatian ya tadi ya, jangan sampai anakku suruh belajar nyampe segini belum pulang.
Kira nanti kan ngomongnya cuma muter sebentar terus balik lagi ke rumah. Itu disoryin. Aku tahu ini lama-lama dia kan ada obrolannya itu gembrangseng gitu ya. Ada suara-suara itu suara bapakku, Pak, kayaknya Pak itu sambil nangis kayak haru begitu. Saya nangisnya sampai haru begitu. Pak, ini Pak itu. Bapak nekon itu rame. Akhirnya nyamperin bapak saya itu nyamperin. Ya Allah, bos pada kuburan lagi apa? Di kuburan itu lagi pada ngapain? Diceritain semua ada kejadian kayak gini. Terus kayak ya itu lagi-lagi ada kayak gini, lagi-lagi ada gini. Siapa suruh kesini-sini? Terus Pak kurang loro, itu kurang 2. Akhirnya disontorin begini, sontorin 1, 2, 3. Iya ya, tadi 6. Kok 6 doang? Nah, yang gede paling yakinin kan. Tadi Pak berangkatnya 7, terus pas di jalan itu tambahan 1 yang namanya Karyoto. Ini malah kurang 2. Yuk berarti kan pada balik baik, kamu suruh pada pulang. Yang gede yang suruh ikut. Jadi kayak saya itu digelandang pulang, dihampirin ke rumah masing-masing lah. Mungkin bapak saya malam itu capek banget. Cuman yang gede-gede itu jadi penunjuk jalan kemana aja. Dan aku gak pernah tahu ceritanya apa kecuali beberapa hari kemudian. Karena kecil dulu itu peduli sama teman, tapi kalau udah hari terlewati, besok sekolah orang gak mikir apa-apa. Kecuali ketemu teman-teman itu terus, begini gitu. Pas baru lagi, kalau enggak ya udah asik sama mainan masing-masing. Itu saya dapat cerita besoknya bukan dari teman, malah dari bapak saya sendiri. Jadi mereka itu dikasih unjuk tracknya untuk tadi mobil-mobilan malam itu, ditemuin sama bapak itu cuma 1 yang namanya Wanto. Yang namanya Wanto itu ditemuin itu nggak jauh dari kebun kelapa sebenarnya. Nggak jauh sama kebun kelapa. Dia itu lagi nangis, tapi kayak nangis yang udah nggak ada suaranya, lubang lagi kayak gitu dong. Ikut terakhir nangis gimana sih kalau udah nggak bisa diem nangis, sudah segukan itu nggak bisa nangis, dia udah pucat banget dan nggak bisa ngomong. Cuman akhirnya Wanto ya Allah, akhirnya kamu ketemu itu digendong sama kawannya bapak. Terus satunya temanku ngomong, ada yang namanya Karyoto masih belum ketemu, Wak, begitu. Itu temannya bapakku ngomong, dia orang rada ngerti, rada pinter. Orsa goleti katanya. Kok nggak usah digoleti, itu bukan Karyoto katanya. Karyoto ternyata ponakannya itu. Dan satu rumah lah, kayak keluarga Cemara kan satu rumah itu banyak keluarga. Karyoto lagi tidur di rumah. Itu bikin saya diceritain, Karyoto ada di rumah, berarti yang itu kan palsu. Iya. Nah, pas sudah dibawa ke rumah itu kan ditungguin sama bapak, dikasih minum, dianget-angetin sama orang tuanya tangisan nangis kan yang perempuan. Terus bisa ditanyain, katanya pada saat jalan-jalan mereka itu paling belakang. Jadi Wanto itu paling belakang, depannya itu Karyoto palsu bang ternyata. Dia itu kan ngomong, Tok, kata si Wanto begini, Karyoto kamu di belakang nggak bawa mobil-mobilan, aku kan harus urut renteng-renteng ke sana. Itu nggak ngomong nggak apa, pas sudah deketnya mau keluar area tadi kebun kelapa, Wanto itu balik badan ngomong begini sama Wanto, Tok, orang pelemnya enak-enak menoh, mangganya manis-manis banget. Tadi sore aku sama bapakku aja dapet di situ. Yuk melu yuk, ayo ikut. Nah itu teman-teman gimana? Gak apa-apa, nanti gabung lagi. Itu diajak sama si Karyoto, ya palsu akhirnya itu ketahuannya. Saya ikut, aku melu. Ternyata itu dibawanya tadi ke area muter-muter tok sebenarnya, tapi di sananya itu perengasannya banyak rumah-rumah bagus, dan yang gandeng itu bukan anak kecil, yang gandeng perempuan, terus bajunya itu gombrong-gombrong begitu loh. Ya mereka nggak menyebut, kata si Cipto ya nggak menyebut itu sosok Kunti atau apa, yang jelas bajunya itu inilah gombrong-gombrong, terus banyak rumah bagus, dan di sana itu ini kayak ditaruh di ruangan, kasih makan, banyak kayak gitu bang. Cuman sadar-sadarnya pas dia itu bersin. Orang dulu kan pilek kayak menang. Itu bersin, si Wanto itu bersin itu biar alam itu berubah semua dan nggak ada sosok yang namanya
Karyoto kayak nggak ada rame-rame orang, nggak ada rumah bagus, dan adanya itu di sudut nggak jauh dari di tempat itu pohon kelapa tadi. Wah, berarti kamu dibawa sosok begituan, entah itu dibawa kolong wewe atau apa, nggak ngerti lah, atau wewe gombel. Saat itu aku nggak paham lah diceritain kayak gitu, cuman pernah ngalami kayak gitu Yung dulu. Mana kalau mau bawain katanya gitu. Ya wes, nanti kalau aku berangkat wes. Nah sekarang tak bawain di sini, muka-muka si Cipto nonton, itu aja sih Bang. Memang kalau pengalaman dulu-dulu di tempatnya sekitar Mas Ayung itu ya, sampai terbawa ini Mas Ayung. Sana ya. Iya. Itu kalau dulu itu sering, saya aja kecilnya saya bukan melihat orang dibawa gombel ya. Tapi orang itu pulang yang konon katanya di bawah gombel itu lihat hampir mau 3 kali selama kecil. Jadi 2 orang yang sama 2 kali, terus 1 orang itu anak kecil. Yang aneh, kadang-kadang dipikir-pikir begini, di bawah gombel biasanya kan kebanyakan cerita itu anak-anak. Itu orang tua, bapak-bapak. Itu pernah diceritain di Ngobor juga. Itu pada saat Agustusan ada Pinang, panjat pinang, sampai bubar pinangnya nggak ditonton, nontonnya orang pulang itu. Terus keduanya lagi itu bukan di acara apapun sih, cuman lagi rame-rame orang nimbang bawang merah kalau nggak salah waktu itu. Terus ini orang yang sama, kayak dibawa oleh sosok kayak gitu, karena ceritanya juga sama sih. Pernah dibawain juga? Pernah dibawa? Enggak, yang kedua enggak, aku nggak tahu ceritanya. Kalau yang kedua, yang ketiganya itu anak kecil. Kalau anak kecil itu ya yang cerita ibunya. Jadi kata si bocah itu, saya itu teriak-teriak padahal nggak jauh di pohonan. Maksudnya orang-orang kalau dulu emang iya sih, emang semata-mata itu bawa alat-alat dapur bener-bener ditantang dan dipanggil. Ya? Iya, dipanggil anaknya, dan ada tampian itu bunyi blek 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 tang blek dak blek, balik Andi balik kok. Nanti next diceritain juga di sini. Boleh. Keren itu loh. Rame itu kayak gitu. Itu berapa kali saya ngalamin orang dibawa kayak gitu. Maksudnya ada pengalaman orang dibawa kayak gitu lah. Ceritanya sih paling 1 yang pertama itu yang lengkap. Dulu nih ya, biar pada penasaran. Oke. Next selanjutnya dibawain ya. Insya Allah ya. Nanti. Ya itu. Kompletin dulu ceritanya. Iya, cerita seputar itu ya kalau masa kecil-kecil kita dulu ya. Sangat indah lah. Ya itu saja Mas. Oke. Ya itu saja persembahan dari kami, cerita seputar horor, dan nanti akan ada cerita-cerita yang menarik nanti yang Mas Ayung akan ceritakan di sini tentunya. Ya, semoga bisa lah ya menghibur ya Mas Ayung. Ya terima kasih sekali lagi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.